Allah yang mengalirkan darah, Allah yang mengatur semuanya, menciptakan bentuk. Kenapa jantung bentuknya seperti itu? Kenapa hati posisinya di sini? Semua sempurna. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau saja kita tahu bagaimana Allah menyempurnakan kita dan Allah selalu mencukupi kehidupan kita, Allah selalu menjaga kita. Malu kalau sholat ketinggalan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan dan mengilhamkan kepada hati-hati kita kerinduan, kecintaan, kesungguhan untuk meneladani sunnah-sunnahnya dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Dari mulai sekedar memotong kuku, dari sekedar memulai tidur kita dengan wudu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan diajarkan kepada anak-anak kita, Bapak. Diajarkan kepada anak-anak kita juga untuk mengikuti sunnah Nabi. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau pergi ke masjid, ajarkan anak-anak kita memiliki rasa malu. Sudah ke masjidnya alhamdulillah luar biasa. Tapi kita ajarkan kalau ke masjid didandanin anaknya. Jangan bapaknya udah perlente gitu ya. Udah ganteng, bapaknya wangi. Ya. Anak-anaknya apa? Anak-anaknya ya masih kurang pantas lah untuk bisa datang. Karena apa? Perintah. Jadi kalau anak kita nih Pak dibagiin koko, beliin gamis buat kondangan kita. Sampai beli sarimbit. Kenapa enggak untuk ke masjid diniatkan pakein gamis, pakein koko, beliin surban? Karena saya lihat anak-anak kelihatannya ngelihat anak-anak rapih pakai surban kayaknya kok aneh. Yang aneh justru anak yang rapih. Ya mohon maaf ini saya harus sampaikan. Kenapa? Al-A'raf ayat 31 khudhu zinatakum ini. Bani Adam. Panggilannya Bani Adam. Ya. Kadang manusia itu dipanggil oleh Allah ya ayuhan nas. Ya ayyuhal insan atau al-insan. Tapi Adam itu ketinggian dari segi peradabannya. Makanya ada kisah Nabi Adam ketika saat di surga itu memakai pakaian terlepas auratnya terbuka ketika melakukan sebuah pelanggaran. Artinya apa? Adam generasi yang menjunjung tinggi ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mencontohkan kelimis rambutnya, memakai imamah. Orang sekarang kalau sok-sok ke Arab-Araban. Jadi kalau kita mau memakai perhiasan, karena zinah dalam surat Al-A'raf tersebut adalah perhiasan. Bapak-bapaknya ganteng-ganteng, ya, anak-anaknya juga udah rapi. Karena apa? Anak itu perintah. Jadi bukan anak-anak. Ya pernah anak pondok itu sholat di satu masjid di lingkungan, katanya sok soleh, sok tua. Bukan, karena perintah. Sehingga nanti sampai besar dia terbiasa. Nah ini sebagai muqaddimah tadi yang saya sampaikan, masuk Allah Al-Khaliq. Allah Al-Khaliq pencipta dari segala kejadian, pencipta dari segala makhluk yang ada di dunia ini, dalam kehidupan ini. Khaliq. Sekaligus ketika Allah sudah menciptakan kejadian, bagaimana kita mengimani dan mengimplementasikannya, bahwa meyakini apa yang terjadi sudah menjadi satu bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika menciptakan itu juga satu paket dengan mengadakan atau melengkapi. Maka dalam Al-Qur'an ada kata khalq, ya. Khalaqa, ada kata ja'ala. Ya, ada kata ja'ala. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan menjadikan ya, di bumi itu khalifah, yaitu manusia. Ya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Penciptaan. Ulama berpendapat apa bedanya kata ja'a ya? Ya. Ketika ulama bertanya, apa bedanya khalaqa dengan ja'ala? Kalau ja'ala itu ada sumber-sumber ya, atau ada penciptaan yang sudah ada yang Allah jadikan. Tapi kalau khalaq ya, khalaqa itu murni dari sesuatu yang tidak ada.
Ya, jadi ada kalanya kalau Allah mengatakan ja'ala, berarti ada sesuatu unsur-unsur yang sudah Allah adakan, kumpulkan dan menjadikan, bisa jadi menciptakan suatu ciptaan yang baru, seperti halnya ya Adam diciptakan dari tanah yang sudah ada terlebih dahulu. Beda ketika Allah menciptakan kehidupan. Ya, sebelum Adam itu ada, makanya Allah menggunakan kata khalaqa. Ya, khalaqa yakhluqu khaliqun, fi'il isim fa'ilnya. Maka khaliq sang pencipta. Kemudian apa? Kemudian ketika Allah sudah menciptakan segala sesuatunya, menyediakan segala sesuatunya dan menyempurnakan. Nah, ketika tadi ada ayat dalam surah Al-A'raf, berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Ya Khaliq, ya Musawwir. Ya. Di dalam ayat yang lain, ya tadi dibacakan dalam surat At-Taghabun, ya, yusawwirukum wa huwa ahsana suwarakum. Allah lah yang menjadikan bentuk kita dan menyempurna. Allah lah sebaik-baiknya penyempurna bentuk. Ayat ini dan sifat Allah sebagai al-musawwir, ya, mendidik kita, mentarbiyah kita untuk bisa bertafakur. Jadi ketika mengucapkan Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya, kita mulai bertafakur dari lidah kita. Adik-adik pernah nggak kebayang kalau hidungnya ngadep ke atas? Bisa? Gimana kalau hujan? Bisa bocor. Jadi membiasakan anak kita atau kita pribadi bertafakur atas apa yang ada dalam diri kita, itu akan menjadi salah satu wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara mengajarkan tauhidan kepada anak-anak kita, ya Allah, adik ngerasain nggak bisa makan enak? Iya ya, makan sate enak. Kalau sudah sampai tenggorokan enak nggak? Siapa yang mengatur? Ada pernah nggak meritain sate ini untuk dicerna di sini, terus dibagi-bagi ke otak, dibagi-bagi jadi daging, memperbaiki luka. Nah, itu caranya. Dari belajar mengimplementasikan Allah sebagai zat yang sempurna sekali. Adik pernah nggak, Dek, bayangin kalau kuping adik ada di belakang pinggang. Halo. Nah, pernah bayangin nggak? Yang satu di sini, yang satu di sini. Halo. Nah, kupingnya di sini. Jadi kalau nelpon di sini, Dek. Pernah kebayangin nggak? Itu Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang mengalirkan darah, Allah yang mengatur semuanya, menciptakan bentuk. Kenapa jantung bentuknya seperti itu? Kenapa hati posisinya di sini? Semua sempurna. Kebayang Kang Herman huntuna panjang terus. Allah al-Musawwir, ada ukurannya. Ya, hanya di film kayaknya Pak, yang ada alisnya sampai orang begini kan? Allah nggak menciptakan seperti itu, ada batasan, masya Allah. Apalagi termasuk di sini semua kita hadir, semua orang yang sempurna. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau saja kita tahu bagaimana Allah menyempurnakan kita dan Allah selalu mencukupi kehidupan kita, Allah selalu menjaga kita, lebih dari sekedar security ya. Orang yang kalau kita aja ada orang yang selalu ngasih berkali-kali, kita penasaran, rindu sekali bertemu, penasaran, pengen ketemu. Maka harusnya dengan Allah kita seperti itu. Malu kalau sholat ketinggalan, malu. Maka nanti saya agak lompat ke sifat adil. Allah itu sifatnya adil dan manusia harusnya mencontoh sifat adil Allah. Kenapa? Ini memang Khaliqul Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang menyempurnakan, sehingga nanti ada kaitannya dengan sifat adil. Ya. Kenapa? Salah satu bentuk sifat atau iman kita kepada sifat Allah Al-Musawwir, coba tolong yang punya remaja perempuan biasanya suka pengen, Pak, lalatahan teh geningan, kata orang sudah bilang, Pak, masang behel, Pak. Hatta anak kita bisa ada kekurangan dalam hal fisik, itu sudah terbaik bentuk yang Allah kasih. Nyambung rambut, model anak sekarang nyambung rambut. Padahal nyambung rambut itu kalau yang KW-KW mah bisa bikin ketombean, Pak. Ya KW-KW bisa bikin ketombean. Ya model kawat gigi bisa, emang sih gampang merawatnya. Terus pembuktian kita bisa jadi orang yang adil bagaimana? Satu, ketika ada ayat di surat apa ini, Pak?
walal akhiratu khairun wa abqa. Surat apa, Pak? Al-A'la. Wal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Setiap subuh baca ya. Seringlah subuh ya. Surat apa itu? Ad-duha, atau ketika sholat duha. Bahkan kata Nabi Allah memuliakan bahkan sekedar orang-orang yang di targhib wa tarhib itu di kitab targhib wa tarhib. Kemuliaan orang-orang yang hanya sekedar baru mendengarkan hadis, baru mendengarkan, orang akan diangkat derajatnya, Allah akan muliakan, berikan maqam yang mulia. Karena ilmu yang paling tinggi itu Al-Quran. Meneladani sifat adilnya Allah itu adalah dengan menempatkan sesuatu. Ya, menempatkan akhirat. Tempatnya akhirat di mana? Lebih utama. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.